Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembek banget, Bu. Lembek. Candaangnya. Beget nak. Ketinggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya mudah-mudahan panjang umur, tambah rezeki, tambah sehat, banyak duit. Bapak-bapaknya diem aja nih. Hei, ulah daang bayar tuh. Mudah-mudahan bapak-bapaknya tambah rezekinya, tambah duitnya, tambah sehatnya, tambah istrinya. Giliran tambah istrinya aja merengut. Sekali lagi Bu ya, Bu. Sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi muhkami ayatihi wa huwa asdaqul qailina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala habibuna al-mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil mukarramun wa afadilil muhtaramat yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, guru besar pengasuh pondok pesantren Asy-Syifa Al-Falahiyah Banu Hamid, Akhil Kabir Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Muhammad Saifuzzaman LC atau Saifuzzamaniyah Al-Kasepiyah Al-Benghariyah Al-Bageriyah Yah tadi itu dah benar, beserta istri tercintanya yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hazah Adisatul Fitriyah beserta keluarga. Yang saya cintai aparatur pemerintah di bawahan lebih ke handap. Yang saya hormati kepala lingkungan setempat
daerah Tegal Baju. Kirain saya toko baju. Saya tadi nanya sama Pak Haji, ini Tegal Baju? Iya, kirain saya toko baju. Oh, ini daerah kampung Tegal Baju. Alhamdulillah. Para tokoh masyarakat setempat, para asatizah, para hujaz, sesepuh, sepuh, santriawan, santriawati, bapak-bapak, ibu-ibu, nini, aki-aki, dan jamaah hadirin wal hadirat yang hadir pada siang hari ini, yang saya cintai dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari yang sangat penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul bersama-sama memenuhi undangan Guru Besar Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Saifuzzaman LC dalam rangka mengadakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkumpulnya kita di majlis ini, apa yang sudah kita niatkan di majlis ini dan apa yang sudah dikeluarkan di majlis ini dan apa yang sudah diusahakan di majlis ini dari segala bentuk yang jamaah keluarkan, apapun itu bentuknya, mudah-mudahan semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah limpahkan kepada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum saya melanjutkan apa yang sudah diamanatkan oleh Guru Besar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falahiyah Banu Hamim, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya datang dengan istri saya tercinta. Bu, tercinta. Tuh kan, senyum. Emang kalau ngaji sama ibu-ibu tuh sifatnya ibu-ibu mesti diangkat. Kalau di pengajian diangkat terus sampai ujung, udah diangkat, itu cakep. Begitu ibu-ibu mah, kalau ngaji sama ibu-ibu mesti diangkat ibu-ibu. Emang gitu hati ada ibu-ibu mah. Diangkat, udah diangkat, dibanting. Kayak orang mancing ikan, habis dapat ikan, diapain ikan itu? Dibanting. Berarti ibu-ibu sama dengan ikan. Enggak beda, bapak-bapak juga sama. Kalau bapak-bapak dibanting dulu, baru itu ya. Kalau bapak-bapak dibanting dulu, baru diangkat. Tapi bapak-bapak kuat mentalnya daripada ibu-ibu. Ibu-ibu bang kalau ngaji pundungan. Bu, ibu-ibu kalau ngaji di majlis taklim pundungan, disinggung sama guru, tengah gini, guru udah disalahkan, tolong ya tengarana. Ya bu,
Saya di sini satu, ke sini nih sama istri saya. Istri saya. Di antara ibu-ibu yang paling cantik nih, istri saya yang paling cantik. Yaitu Ustazah Hazah Zulifah, pimpinan Majlis Taklim Tarbiyatul Muslimah Nurul Iman. Doain mudah-mudahan kita, saya dan istri diberikan keberkahan dalam hidup. Mudah-mudahan istri ridho, saya nikah lagi. Enggak bu, canda ya, canda. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ini adik dari kakak saya Akhinal Kiram di Haji Sewu Zaman. Nomor pertama kakak saya namanya Ustadz Saifuddin. Yang kedua Ustadz Haji Saifullah. Yang ketiga guru kita bersama Ki Haji Saiful Zaman LC. Yang keempat ini yang lagi diri Saiful Bahri. Yang kelima Ustadz Saiful Rahman. Tapi jujur bu, saya yang paling keren saya. Bodoh amat. Kata saya bu, kata saya, kata istri saya, yang paling keren saya. Ya, bu, bu, masih semangat bu? Alhamdulillah. Jamaah kaum ibu rahimakumullah, sebagai manusia kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua apa yang diberikan Allah kepada manusia, khusus kepada orang-orang mukmin dan orang-orang muslim yang tugasnya diberikan oleh Allah untuk ibadah kepadanya. Sebab kalau orang pandai bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan mendapatkan poin 2 dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau hamba Allah pandai bersyukur atas segala nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan poin 2. Yang pertama, ibqa'un ni'mati alaihi, Allah tetapkan nikmat kepadanya. Jadi intinya, lamun orang lebah syukur ke pangeran, Allah kualengitkeun nikmat anu tos aya di urang. Sebab orang bersyukur kepada Allah selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang dikasih tidak akan Allah hilangkan terus menerus selama hambanya bersyukur kepada Allah. Yang pertama, jika seorang hamba banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah yang sudah ada Allah tetapkan sampai akhir hayat. Kalau orang sering sujud kepada Allah, sholat rajin, ngaji rajin, baca Quran rajin, ibu-ibu patuh pada suami, hadir rajin majlis ta'lim, sholat tahajud, duha, witir, dan lain sebagainya, insya Allah nikmat yang sudah ada tidak akan Allah hilangkan sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bonus yang Allah berikan kepada hamba yang terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
akan Allah berikan bonus i'ta'ul mafqud. Allah akan berikan rezeki yang tidak ada, yang belum pernah kita rasakan. Kalau manusia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinkan bahwa nanti akan Allah berikan nikmat yang belum ada dan belum kita rasakan selama kita hidup di alam dunia. Dua bonus yang Allah berikan kepada manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada cerita orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dengar gak Bu ceritanya? Bapak mau dengerin gak Pak? Benar nih. Nah, ceritanya begini Bu, kita santai aja ya. Ada orang Cina, tapi bukan Konyai. Ya, di Pulau itu ada orang Cina Bu, namanya Konyai. Ada orang Cina, ketika itu istrinya kesurupan. Istrinya apa Bu? Kesurupan. Tengah malam itu istrinya kesurupan. Tahu kenapa kesurupan? Pokoknya kesurupan ya pokoknya. Ini suaminya bingung. Tiba-tiba kok istri saya kesurupan. Pengen ngobatin, nggak tahu jampeknya, nggak tahu obatnya. Bingung kesana kesini. Akhirnya dilihat tetangga tuh Bu, tetangganya Ustad. Wah, kata nih suaminya nih Bu, barangkali nih tetangga saya Ustad nih bisa ngobatin istri saya yang lagi kesurupan. Datang Bu malam-malam, ketok pintu. Datang malam-malam, ketok pintu. Akhirnya ngomong itu si suami sama ustadz tersebut. Yang ustadz ini pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong tuh suami, Pak Ustadz mohon maaf saya ganggu tengah malam. Saya minta tolong Pak Ustadz, istri saya kesurupan. Saya bingung obatinnya, saya nggak tahu. Saya minta tolong sama Pak Ustadz. Terserah Pak Ustadz diobatinnya seperti apa. Pokoknya saya nerima. Saya yakin Pak Ustadz bisa nyembuhin istri saya. Datanglah tuh Bu Ustadz Bu. Datang tuh Ustadz. Ke rumah siapa? Ke rumah siapa? Ke rumah siapa? Ke rumah siapa? Ke rumah orang Cina yang istrinya lagi kesurupan. Ustadz tolong datang ke rumah saya, tolong obatin, sebab saya yakin Ustadz bisa ngobatin. Iya, datang Bu ke rumah tuh Cina. Dibacain apa Bu? Dibacain Yasin sama tuh Ustadz. Dibacain Yasin, cuma ada segelas air. Udah selesai baca Yasin Bu, diminumin itu air, disembur ke istri orang Cina tersebut. Udah disembur, diminumin, sembuh. Orang Cinanya sembuh tuh istrinya dari kesurupan. Akhirnya apa yang terjadi? Saking bersyukurnya nih orang Cina ini diobati oleh ustadz yang istrinya kesurupan. Akhirnya si suami orang Cina ini pengen ngasih hadiah kepada ustadz ini yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata itu Cina?
Pak Ustadz makasih banyak ya, isi saya sembuh dari kesurupan, saya sudah niat dan saya punya harta banyak. Sekarang Pak Ustadz kepengen apa saya kasih. Tuh, Masya Allah, enak begitu tuh. Apa kata si Ustadz? Pokoknya Pak Ustadz pengen apa aja saya kasih. Mau mobil saya kasih, mau rumah saya kasih, cuma yang saya nggak kasih istri saya. Udah, apa kata si Ustadz? Saya tidak mau apa-apa. Saya nggak kepengen dikasih mobil, saya nggak kepengen dikasih rumah, cuma saya pengen satu, saya pengen pergi haji. Tuh, saya pengen pergi haji. Dari dulu saya niat pergi haji, saya nggak mampu. Kalau benar Bapak pengen ngasih hadiah ke saya, pergi hajiin saya. Oh iya, saya pergi hajiin ya, pergi haji ONH plus pokoknya. Apa kata si Ustadz? Tapi saya punya istri, saya nggak bisa sendiri pergi haji. Boleh, apa istrinya saya biayain, berangkat Pak Ustadz sama istri Pak Ustadz, tapi saya punya anak 5. Kebangetan banget tuh orang tuh Ustadz. Nggak apa-apa, saya pergi hajiin pokoknya sama anak-anak Pak Ustadz, pergi haji tuh semuanya diberangkatin. Allahu Akbar, alhamdulillah. Makanya ibu-ibu yang belum pergi haji, bapak-bapak yang belum pergi haji, kalau mau pergi haji cepat, nunggu Cina kesurupan. Beneran, nunggu Cina, insya Allah bakal pergi haji. Tapi kapan Cina kesurupan? Gua kagak punya tetangga Cina. Paham Bu? Inilah faedahnya bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu keterangan, syukur itu ala wajhin, ada 2 syukur. Pendapat ulama syukur ada 2. Ada syukur orang awam, ada syukur khas. Syukur orang awam ni alhamdulillah lisan wa ayya tarifa bi ni'matin minallah. Syukur orang awam ni dia memuji dengan lisan, kalau ada nikmat alhamdulillah, dan dia ngaku itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tadek salat, salat henteu, ngaji henteu, naon henteu, ieu henteu, itu henteu, tak eta tah. Itu syukur orang awam cuma begitu. Kalau dapat nikmat, iya muji mah muji. Alhamdulillahirabbil alamin, ini nikmat dari Allah. Salat daek, ngaji kagak mau, apa-apa kagak mau, tapi dapat nikmat mau. Itu namanya pinter. Pinter apa? Pinter kodek. Mudah-mudahan kita tidak termasuk syukur orang-orang yang syukur pinter kodek ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang syukur pinter kodek, bahasa Sunda ya. Yang kedua, syukur khas. Syukur khas itu alhamdulillah lisan, dia memuji kepada Allah kalau dia dapat nikmat sama Allah. Wal ma'rifatu bil qalbi, dan dia makrifat kepada Allah, dia yakini ini pasti dari Allah. Selanjutnya wal khidmatu bil arkan, dan dia menjalani dengan anggota tubuh dia bi af'ali salihah, dengan berbuat segala amal-amal soleh. Wa hifdzul lisan, dan dia selalu menjaga lidah. Wal jawarih amma la yahillu, dari sesuatu yang tidak dihalalkan. Itu syukur orang khas. Jadi syukur orang khas, selain dia bersyukur dengan lisan,
dia makrifat dengan hatinya, tapi dia lakukan dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti di yaumil qiyamah, orang-orang yang sering mengadakan peringatan maulid, orang-orang yang sering cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti pada waktunya akan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Apa? Di dalam Sahibul Burdah mengatakan yang berbunyi, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Rami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ahwali muqtahami, Ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha. Apa artinya? Nih, sekarang kan ibu-ibu lagi kepanasan, bahasanya pakewu, pada ngipas, ya. Nanti di hari kiamat huru haranya lebih besar daripada huru hara di alam dunia. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dialah Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, turja syafa'atuhu, yang dinanti-nanti pertolongannya, yang dinanti-nanti syafaatnya oleh seluruh umat manusia sealam dunia, hatta al-anbiya, sehingga para nabi. Seluruh para nabi meminta syafaat kepada kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, seluruhnya para nabi, anbiya wal mursalin, nanti akan meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seperti kita yang tidak punya banyak amal soleh hidup di alam dunia ini, nanti akan dinanti-nanti syafaat Rasulullah likulli haulin, dari tiap-tiap huru hara, minal ahwali, dari berbagai macam huru hara, likulli haulin minal ahwali muqtahi, dari berbagai macam huru hara yang akan terjadi nanti pada waktunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, nanti ketika manusia kumpul di padang mahsyar, tudlih syamsu, bahasa Arabnya, matahari akan didekatkan, ya, satu hasta dari kepala manusia. Mungkin dan insya Allah berkah kita mengadakan peringatan maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita semua akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada maulid yang akan datang, panjang umur, sehat walafiat, dan diburahkan rezeki yang halal yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah,
kiranya dari saya tidak panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sekelumit, mudah-mudahan menjadi bekal ibu-ibu sekalian dan mendapatkan ilmu dari majlis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.